Halo anak-anak, pada pembelajaran kali ini Ibu masih membahas tentang hubungan antar sudut untuk kelas 7, yaitu yang nomor bagian keempat, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Di sini ada dua garis sejajar, garis K dan garis L sejajar dipotong oleh satu garis M. Kemudian terbentuklah 8 sudut. Bagaimana hubungan ke-8 sudut ini? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, sudut-sudut sehadap. Mana yang disebut dengan sudut-sudut sehadap? Sudut-sudut sehadap, sudut 1 dan sudut 5. Mana sudut 1? Yang ini sudut 1. Ya, sudut 1 ini dengan sudut 5 sehadap. Mana lagi? Sudut 2 dengan sudut 6 sehadap. Kemudian sudut 3 dengan sudut 7 sehadap juga. Jadi ini sehadap artinya menghadapnya sama, ini dengan ini. Sudut 2 dengan sudut 6 menghadapnya ke sana. Sudut 1 dengan sudut 5 menghadapnya ke sana. Ya. Sudut 7 ke sini, sudut 3 juga ke sini, ya. Kemudian mana lagi yang sehadap? 4 dan 8 menghadapnya ke sini. Sini, ya. Bagaimana sudut-sudut sehadap itu? Besar sudutnya yaitu sudutnya sama, ya. Sudut 5 dengan sudut 1 besarnya sama. Sudut 6 dengan 2 besarnya sama. Sudut 7 dengan 3 besarnya sama, sudut 8 dengan sudut 4 besarnya sama. Itu sudut sehadap. Sekarang sudut-sudut luar. Mana yang disebut sudut-sudut luar? Nah, kita lihat ini dua garis yang sejajar, K dengan L. Ini yang ada di dalam dan yang ada di luar ini, ya. Jadi sudut luar itu sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8, ya. Sudut-sudut luar, sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8. Sudut-sudut dalam yang ada di dalam dua garis yang sejajar, ya. Berarti di sini sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6. Itu yang disebut dengan sudut dalam, ya, sudut-sudut dalam. Kemudian sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan. Jadi kita lihat yang di dalam. Sudut yang di dalam di sini ini yang di dalam berseberangan, berarti 5 dengan 3, ya. Sudut 5 dengan sudut 3. Sudut 4 dengan sudut 6, ya. Kalau sudut-sudut dalam berseberangan, bagaimana sudut-sudutnya? Yaitu sama, ya. Misalkan di sini sudut 5 dengan sudut 3 sama besarnya. Sudut 4 dengan sudut 6 sama besarnya. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan. Mana sudut-sudut luar? Jadi yang ada di luar garis yang sejajar. Berarti sudut luar tadi kan 1, 2, 8, 7. Tapi yang berseberangan. Jadi 1 dengan 7, 2 dengan 8. Itu adalah sudut-sudut luar berseberangan. Bagaimana besar sudutnya? Sama. Jadi sudut 1 dengan sudut 7 sama besarnya. Sudut 2 dengan sudut 8 sama besarnya, ya. Sekarang sudut-sudut dalam sepihak. Jadi ada sudut dalamnya. Sekarang sudut dalam tapi sepihak. Yang mana sudut dalam sepihak? 3 dengan 6. Itu sepihak, sudut sepihak. 4 dengan 5 itu adalah sudut-sudut sepihak. Bagaimana hubungannya sudut-sudut sepihak itu? Nah, ini sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak sudut 3 dan sudut 6. Sudut 4 dan sudut 5. Bagaimana hubungannya? Yaitu sudut 3 kalau ditambah dengan sudut 6 hasilnya 180. Mana sudut 3 ditambah dengan sudut 6 hasilnya 180. Kemudian sudut 4 ditambah dengan sudut 5 hasilnya 180. Itu hubungannya, ya.
Sudut-sudut luar sepihak. Sekarang sudut-sudut luar sepihak. Berarti di sini 1 dengan 8. Ini yang di luar ya. 2 dan 7. Itu yang sepihak. Sudut luar sepihak. Bagaimana hubungannya? Yaitu sudut luar sepihak ini ya, sudut luar sepihak sama di sini. Kalau dijumlahkan hasilnya 180. Sudut 2 ditambah sudut 7 hasilnya 180. Sudut 1 ditambah sudut 8 hasilnya 180. Kita lanjutkan. Kita bahas contoh soal ya. Contoh soal sekarang pahami dulu yang tadi, tentukan nilai X. Nah sekarang kita lihat, ini sudut 60, ini 3X kuadrat. Kita mau mencari nilai X, bagaimana caranya? Kita lihat di sini 60 derajat, cari yang sehadap. Mana yang sehadap ini? Yang sehadap ini berarti 60 derajat, karena sudut yang sehadap sama. Setelah itu kita untuk mencari X-nya cari yang saling berpelurus ya. 3x derajat ini berpelurus dengan 60 derajat. Jadi di sini. Jadi 3x derajat ditambah 60. Nah ini 180. 3x sama dengan 180 dikurangi 60. 3x sama dengan 120. X sama dengan 120 bagi 3 berapa? X-nya 40. Jadi nilai X-nya adalah 40. Contoh yang kedua, tentukan nilai X. Tentukan nilai X ini. Nah, sekarang kita lihat di sini sudut 70 dengan sudut 2x tambah 10 hubungannya apa? Hubungannya adalah sehadap. Kalau sehadap berarti sama. Jadi kalian tulis 2x tambah 10 itu sama dengan 70 ya ini. 2x sama dengan 70 dikurangi 10, 2x sama dengan 60, x sama dengan 30, yaitu 60 dibagi 2. Jadi nilai x-nya 30. Kemudian contoh berikutnya, tentukan nilai x. Bentuk soal seperti ini ya. Nah sekarang kalian lihat di sini hubungannya antara sudut 3x tambah 15 dengan 75. Apa hubungannya? Adalah dua sudut yang dalam berseberangan. Kalau dua sudut dalam berseberangan itu apa? Sama besarnya ya. Jadi sekarang 3x ditambah 15 sama dengan 75. Jadi 3x sama dengan 75 dikurangi 15. Jadi pindah ruas ini 3x sama dengan 75 dikurangi 15 60. Jadi 3x sama dengan 60. X sama dengan 60 bagi 3. Jadi x-nya sama dengan 20 derajat ya. Berikutnya lagi contoh soal nomor 4, tentukan nilai X juga. Di sini hubungannya, nah ini dua sudut 2x tambah 10 dengan ini 30. Hubungannya sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak itu bagaimana hubungannya? Yaitu kalau dijumlahkan hasilnya 180. Jadi 2x ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 180. Ini 2x tambah 10 ditambah 30 sama 180. 2x ditambah 10 tambah 30 40 sama dengan 180. 2x sama dengan 180 dikurangi 40, ini positif jadi negatif ya. 2x sama dengan 140, dari 180 dikurangi 40. Jadi x sama dengan 140 dibagi 2, yaitu hasilnya 70. Jadi nilai x sama dengan 70 derajat. Berikutnya, jadi ini ulangi lagi, 2x tambah 10 tambah 30 sama dengan 180 ya.
2x sama dengan 180 40, 2x sama dengan 140, x sama dengan 140 dibagi 2 sama dengan 70, jadi nilai x 70. Berikutnya yang nomor 5. Yang nomor 5, tentukan sebentar, ada gangguan. Yang nomor 5, tentukan besar sudut ABC. Ya, di sini A, ini B, ini C. Jadi kalian lihat ini, untuk mencari besar sudut A, B, dan C, kita mencari dulu sudut A. Sudut A dengan sudut 140 ini saling dalam sepihak, sudut dalam sepihak ya, sudut dalam sepihak. Jadi kalau sudut dalam sepihak kalau dijumlahkan 180. Jadi A ditambah 140 sama dengan 180. A sama dengan 180 kurangi 140, jadi A-nya sama dengan 40 ya. Ini untuk mencari nilai sudut A. Jadi sudut A-nya 40. Sedangkan sudut B-nya bagaimana untuk mencari sudut B? Sudut B dari sini ya, dari yang berpelurus ya, sudut B ditambah 60 ditambah A itu ini sama dengan 180. B sama dengan 60 ditambah A-nya berapa? 40. Kita masukkan 100 sama dengan 180. B sama dengan 60 ditambah 40, 100 sama dengan 180. B sama dengan 180 dikurangi 100 ya. Jadi hasilnya B-nya adalah 80 derajat. Nah, sekarang untuk mencari nilai C, itu yang B, ini yang B-nya adalah 80 ya. Untuk mencari C bagaimana untuk mencari C? Untuk mencari C, kalian bisa lihat di sini dua garis yang sejajar. Kalau ini 80 berarti sudut ini berapa? Saling sudut dalam berseberangan. Nah, ini sudut dalam berseberangan. Kalau ini 80, ini berarti 80 juga. Kalau ini 80 berarti yang ini adalah pakai yang sudut pelurus, saling berpelurus ya. Jadi C-nya berapa? C-nya adalah 100. Ini kan harus 180. Ini 80, ini berarti jadi 100. 80 ditambah C sama dengan 180. C sama dengan 180 dikurangi 80. Jadi C-nya adalah 100. Sekian. Semoga kalian bisa belajar lebih baik lagi.